Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita bertemu di kebaktian kita hari ini. Bagaimana satu minggu yang sudah kita lewati? Cukup banyak, tentu saja banyak isu, tapi banyak juga kebahagiaan, sukacita, dukacita yang Tuhan berikan bagi kita. Tapi kita mau lihat bahwa Tuhan selalu menyertai kita, dan biarlah itu kita selalu ingat. Marilah pada saat ini kita bersaat teduh sejenak. Saya akan membacakan dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita mau menaikkan pujian. Hormat bagi Allah Bapa. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan kami suatu minggu yang baru lagi ya Tuhan. Kami bisa berkumpul di sini untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, siap untuk mendengarkan firman-Mu. Izinkan kami ya Tuhan saat ini melepaskan segala keresahan kami, segala kegundahan kami, segala beban kami ya Tuhan. Berikan kami hati yang siap untuk dengan setia, dengan rendah hati, dan juga dengan tulus hati memuji-Mu, menyembah-Mu di hari ini ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, Tuhan yang berkati kami di saat mungkin ada kami yang sedang sakit, Tuhan yang kiranya berkenan untuk menyembuhkan. Kami yang sedang merasakan kecapean, kami yang merasakan susah, Tuhan yang mau bantu Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan bekerja melalui kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita naikkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan kembali pujian, hormat diberi, dan hormat bagi Allah.
dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia, amin, amin. Berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu. Mulia, 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 berilah hormat padanya. Mulia, 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 berilah hormat padanya. Berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu. Mulia, 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 berilah hormat padanya. Mulia, 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 berilah hormat padanya. Mari saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki doa pengakuan dosa. Kita mau berdoa sambil kita diiringi lagu oleh Jiwaku Terbuka Untukmu ya Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami ingin menaikkan doa pengakuan dosa kami ya Tuhan. Segala dosa kesalahan kami, segala hal yang tidak kami lakukan perintah-Mu, ampunilah kami ya Tuhan. Kami ingin mengakuinya pada saat ini. Semuanya tidak ada yang tersembunyi, kami tahu ya Tuhan. Tidak mampu kami sembunyikan. Kau Allah yang Maha Tahu, Kau Allah yang Maha Kasih. Ampunilah dosa kami. Mari kita naikkan pujian. Jiwaku terbuka untuk-Mu ya Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Sedikit nyatakan segala perkara,
Silakan duduk. Ayat pengakuan dosa kita hari ini diambil dari Roma 8 ayat 1-2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Biarlah ini mengingatkan kita bahwa kasih Allah yang telah menghapuskan segala dosa kita, karena kita sadar bahwa kita sudah berada di dalam Kristus Yesus melalui penebusan Kristus. Baiklah, saat ini kita mau membuka Alkitab kita, Amsal 5 ayat 1-6. Ayat Alkitab kita hari ini merupakan rangkaian dengan tema nasihat mengenai perzinahan. Kita akan membacakannya hanya ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu, dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Ayat ini mengingatkan kepada kita mengenai perzinahan. Apakah kita mau seperti yang dikatakan oleh ayat ini? Maukah kita turun menuju maut dan langkah menuju orang mati? Tentu saja tidak. Biarlah ini mengingatkan kita selalu bahwa untuk menjauhi perzinahan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki doa syafaat. Marilah kita berdoa untuk 3 hal. Yang pertama, untuk bersyukur karena kondisi COVID semakin membaik, tapi biarlah kita diingatkan bahwa membaik bukan berarti bahwa telah pulih, tapi biarlah kita selalu mau turut untuk menjaga dan mengikuti segala yang diperintahkan atau dianjurkan oleh pemerintah. Dan yang kedua, kita mau berdoa untuk kondisi di bulan-bulan yang penuh hujan ini. Mungkin kita tahu bahwa hujan sekarang terjadi di mana-mana dan ada kemungkinan banjir, tanah longsor. Biar kita berdoa juga buat mereka yang terimpact, seperti mereka yang petani dan kemudian mereka yang nelayan. Biarlah mereka juga, kita mau berdoa untuk mereka. Dan kemudian yang ketiga, kita mau bersyukur dan berdoa untuk hari reformasi, mengingat reformasi gereja pada 31 Oktober kemarin. Biarlah gereja bisa semakin setia dalam melayani Tuhan. Marilah kita tundukkan kepala kita mau berdoa syafaat bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami waktu untuk berdoa syafaat kembali bersama-sama di sini ya Tuhan. Saat ini untuk awalnya kami ingin mendoakan, bersyukur ya Tuhan karena berkat-Mu bagi ke Indonesia maupun seluruh dunia ya Tuhan. Angka COVID sudah menurun, tapi biarlah kami selalu diingatkan ya Tuhan, Engkau mau tetap memberikan kami disiplin, dan Engkau juga memberikan kekuatan kepada pemerintah untuk tetap memberikan vaksin dengan lebih luas lagi untuk semuanya, dan kemudian juga untuk tetap melakukan tugas 3M yang ada di mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau yang mau memberkati mereka, Engkau yang mau melindungi mereka, memberikan kekuatan bagi mereka untuk tidak henti-hentinya membimbing kami bagi semua warga negara sehingga kami bisa pulih kembali seperti semula. Dan yang kedua ya Tuhan, kami ingin berdoa buat kondisi saat ini, di mana ini ada bulan-bulan masukin musim hujan di dalam badai La Nina. Tuhan yang mau memberkati ya Tuhan, jauhkanlah segala bencana dari Indonesia ya Tuhan. Jauhkanlah bencana juga dari mereka yang menumpukan pencahariannya terhadap hujan juga ya Tuhan. Engkau mau memberkati para petani, Engkau mau memberkati para nelayan, Engkau yang melindungi mereka di saat-saat seperti ini. Engkau memberkati sawah mereka, Engkau mau memberkati usaha mereka pada saat mereka melaut. Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati keluarga mereka, Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan, supaya mereka bisa tetap menjalani hidup dan bersyukur kembali pada-Mu ya Tuhan atas semua berkat-Mu, walaupun di masa-masa yang penuh hujan ini ya Tuhan. Dan yang ketiga ya Tuhan, kami ingin mengingat kembali semangat reformasi gereja ya Tuhan, di mana bertahun-tahun yang lalu Engkau telah mengizinkan untuk gereja berreformasi ya Tuhan, untuk
kembali kepada Engkau. Biarlah hal ini mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa kami sebagai gereja, kami harus semakin setia kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah kami bisa, setiap gereja Tuhan, bisa melayani Tuhan dengan lebih baik lagi, dan bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan yang berkati semuanya. Doa syafaat yang ini kami naikkan hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk meresponi doa syafaat, kita mau menyanyikan pujian Saat Ku Tak Melihat Jalanku, di mana kita percaya, selalu percaya bahwa Tuhan memegang janjinya, dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya sekali lagi. Hatiku percaya, ya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Biar kita selalu percaya bahwa Tuhan memegang janjinya dalam kehidupan kita. Marilah pada saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau seperti Daud, untuk mau seperti sungai, seperti rusa datang ke hadapan Tuhan, dan kita menyanyikan pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan.
saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan lebih bersungguh-sungguh. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Evangelis Joni. Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita bersama-sama pada pagi hari ini datang ke hadirat Tuhan untuk bersekutu bersama menikmati ibadah yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Sabat dianugerahkan untuk manusia. Mari kita bersama-sama dengan hati yang penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Kita datang ke hadapan Tuhan bersama-sama menyatukan hati untuk memuji Tuhan, berdoa bersama-sama dan untuk mendengarkan firman. Baiklah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, sekali kami datang ke hadapan Tuhan. Kami ingin mengucap syukur untuk kasih karunia, anugerah yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami sepanjang 1 minggu ini. Kami boleh menikmati begitu banyak berkat, begitu banyak pimpinan tangan Tuhan. Dan di dalam pergumulan kami menghadapi setiap permasalahan yang kami hadapi, kami tetap boleh melihat bagaimana Tuhan mempertumbuhkan kami melalui setiap pengalaman yang kami alami. Kiranya pengalaman-pengalaman itu membuat kami juga makin mengenal Tuhan, makin menikmati kehadiran Tuhan. Dan berdasarkan kebenaran firman Tuhan,
Firman itu yang akan mengarahkan kami menjadi satu kacamata bagi kami untuk melihat setiap pengalaman kami dan untuk mengujinya supaya setiap pengalaman itu boleh menjadi satu pengalaman yang begitu berharga bagi kami. Karena melalui setiap pengalaman hidup kami boleh melihat kehadiran Tuhan, dan melalui setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami terus boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan kami boleh makin dekat kepada Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan selama 1 minggu ini. Dan sekarang pagi hari ini kami bersama-sama datang ke hadapan Tuhan untuk sekali lagi menikmati anugerah hari Sabat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Berbicara kepada kami, bertata dalam hati kami, kiranya kehidupan kami boleh disiapkan oleh Roh Kudus untuk boleh menerima benih kebenaran firman yang sebentar kami akan dengarkan. Supaya firman itu boleh mengubah hidup kami, menuntun hidup kami, supaya hidup kami boleh menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Berkati firman yang akan dibagikan, kiranya nama Tuhan saja akan dipermuliakan dari selamanya, hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, minggu lalu, tepatnya tanggal 31 Oktober, bertepatan dengan hari ulang tahun gereja kita, sebenarnya itu juga hari yang sama di mana hari reformasi diperingati. Ya, 31 Oktober 1517, saat di mana Martin Luther menancapkan 95 tesis di pintu daripada gereja Wittenberg, dan kemudian itu dimulailah reformasi. Nah, hari ini saya akan membahas satu tema berkaitan dengan hari reformasi tersebut. Hari ini temanya adalah Ecclesia Reformata, Ecclesia Semper Reformanda. Apa artinya? Nanti saya akan jelaskan. Nah, saudara-saudara, kita kembali kepada 500 tahun yang lalu ketika Martin Luther menancapkan 95 tesis di gereja Wittenberg, dan kemudian saat itu dimulailah reformasi. Nah, sebenarnya kalau kita melihat di 200 atau 300 tahun sebelumnya, Allah sudah mempersiapkan jalan reformasi itu melalui beberapa orang. Ya, melalui John Wycliffe, ya, dan kemudian ada lagi Jan Hus, mereka yang menerjemahkan Alkitab, menulis Alkitab di dalam bahasa Inggris. Tapi kemudian akhirnya gereja akhirnya menghukum mati mereka. Ya, ini adalah 2 martir yang kemudian sebenarnya menjadi awal daripada benih reformasi, yaitu Jan Hus dan John Wycliffe, itu di abad 12 dan abad 13, ya, kira-kira 200-300 tahun sebelum Martin Luther memulai reformasi di Wittenberg. Nah, saudara-saudara, kemudian 300 tahun kemudian Martin Luther dan kemudian Ulrich Zwingli dan kemudian John Calvin akhirnya menggemakan reformasi itu, dan akhirnya reformasi itu menyebar ke seluruh Eropa. Nah, di dalam kurang lebih 30 tahun, yaitu kurang lebih tahun 1484, ya, sampai kira-kira 1520-an, selama dalam waktu 25, 26, 30 tahun itu Tuhan menganugerahkan 3 nama besar yang dilahirkan di Jerman dan kemudian di Swiss, yaitu secara berurut adalah Martin Luther, ya, tahun 1483 atau 84, dan kemudian 1-2 tahun kemudian lahirlah Ulrich Zwingli, dan kemudian kira-kira 25 tahun kemudian lahirlah Johannes Calvin. Dan kemudian melalui 3 nama ini reformasi di Eropa kemudian digemakan, dimulai dari Martin Luther dan kemudian disusul oleh Ulrich Zwingli, dan kemudian oleh Johannes Calvin. Nah, hari itu problem utama yang dilihat oleh para reformator itu adalah gereja saat itu sudah berjalan di dalam arah yang salah. Maka kemudian mereka mengkoreksi gereja saat itu. Dan sebenarnya kalau kita lihat kembali kepada sejarah itu, ketika orang ini Luther, Zwingli, dan Calvin tentunya tidak menyangka bahwa apa yang mereka lakukan hari itu akan melahirkan satu reformasi, satu gerakan yang besar di mana kemudian melahirkan Protestan. Mereka sendiri tidak menganggap dirinya sebagai orang besar, sebagai reformator yang kemudian akan melahirkan satu arus besar, yaitu Protestan. Nah, kemudian reformasi berjalan dan kemudian akhirnya menyebar ke seluruh Eropa. Nah, di sini kita lihat di dalam peristiwa reformasi ini Tuhan sudah mempersiapkan bukan hanya
orang-orang tertentu yang sudah Tuhan siapkan sebelumnya, yaitu seperti John Wycliffe dan Jan Hus tadi. Tetapi juga di dalam konteks anugerah umum, Tuhan sudah mempersiapkan yaitu penemuan mesin cetak. Itu kurang lebih 150 tahun sebelum Martin Luther mengembangkan reformasi. Mesin cetak ditemukan, dan kemudian mesin cetak selama 150 tahun itu berkembang, dan sehingga akhirnya pada waktu Martin Luther menancapkan 95 tesisnya itu di dalam hanya waktu 2 minggu, karena mesin cetak itu, maka kemudian 95 tesis Martin Luther itu di dalam waktu 2 minggu kemudian menyebar ke banyak negara di Eropa, dan kemudian men-trigger reformasi juga di tempat-tempat yang lain. Nah, di sini kita lihat bagaimana Tuhan bekerja, ya, baik di dalam gereja sendiri, Dia melahirkan orang-orang yang akan Dia panggil, Dia tugaskan untuk melakukan satu reformasi, dan kemudian di sisi lain, di dalam konteks wahyu umum, Tuhan juga sudah mempersiapkan sarananya. Dalam konteks ini adalah penemuan mesin cetak itu. Nah, saudara, kita lihat kemudian reformasi menyebar ke seluruh Eropa. Dan akhirnya kita mengenal ada 5 sola itu yang menjadi moto dan semboyan daripada gerakan reformasi hari itu, yaitu sola gratia, kemudian sola fide, kemudian sola scriptura, solus Christus, dan soli Deo gloria. Nah, saudara, nanti saya akan jelaskan apa daripada 5 sola ini. Dan kemudian 5 sola ini menjadi satu spirit utama daripada gerakan reformasi hari itu. Dan kemudian kurang lebih pada tahun 1620 ya sampai 1674 lahirlah seorang yang bernama Johannes van Lodenstein, ya, itu seorang Belanda. Nah, kemudian Lodenstein kira-kira 100 tahun kemudian dia berkata bahwa reformasi yang sudah diteriakkan oleh Luther, Zwingli, dan juga Johannes Calvin itu adalah reformasi di dalam konteks doktrinal daripada gereja. Karena sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus Christus, dan kemudian soli Deo gloria ini mereka cetuskan karena untuk melawan hari itu doktrin yang salah yang diajarkan oleh gereja hari itu. Dan ini merupakan satu reformasi yang diawali dengan meneriakkan kebenaran doktrin berdasarkan kembali kepada Alkitab. Maka bisa dikatakan memang semangat utama daripada reformasi hari itu adalah back to Bible, kembali kepada kebenaran Alkitab. Dan dalam konteks gereja, kembali kepada gereja di masa awal. Karena hari itu, di tahun 1517 itu gereja sudah banyak penyelewengan. Dan kemudian 3 reformator ini meneriakkan supaya gereja itu kembali kepada kebenaran Alkitab. Maka sekali lagi spirit utama daripada gerakan reformasi hari itu adalah kembali kepada kebenaran Alkitab daripada penyelewengan yang sudah terjadi saat itu. Nah, kemudian Johannes Lodenstein berkata bahwa reformasi yang di dalam konteks doktrinal itu, semangat kembali kepada Alkitab itu, seharusnya hari ini, yaitu kurang lebih 100 tahun kemudian, 1670-an, ya 150 tahun kemudian, harusnya juga menyentuh kehidupan nyata. Maka kemudian reformasi itu tidak cukup hanya bicara tentang aspek doktrinal daripada Alkitab atau gereja, tetapi juga harus menyentuh kepada kehidupan sehari-hari. Maka reformasi itu harus menyangkut seluruh aspek hidup daripada setiap orang Kristen, dan kemudian itu harus menyentuh kehidupan nyata sehari-hari. Nah, inilah kemudian yang diteriakkan oleh Lodenstein. Maka kemudian muncullah istilah yaitu Ecclesia Reformata, Ecclesia Semper Reformanda. Ini dalam bahasa Latin. Apa artinya? Artinya adalah Ecclesia Reformata, ya, gereja yang sudah direformasi, yang sudah diperbaharui, ya. Ecclesia Semper Reformanda haruslah diperbaharui terus-menerus. Ya, sekali lagi artinya adalah gereja yang sudah diperbaharui haruslah diperbaharui terus-menerus. Itulah arti daripada Ecclesia Reformata, Ecclesia Semper Reformanda. Nah, saudara, kita akan melihat beberapa ayat dalam Alkitab yang menegaskan bahwa memang diperbaharui itu adalah sesuatu proses yang tidak pernah boleh berhenti, sebagaimana itu diteriakkan oleh Lodenstein, ya. Mari kita buka Alkitab kita. Yang pertama adalah dari Efesus 4. Kita baca dari ayat 21, ya. Efesus 4 21 dan beberapa ayat setelahnya. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Efesus 4 ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, yaitu tentang Kristus,
dan menerima pengajaran di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, saya ingin menekankan bagian ini, ya, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kemudian bagian yang sama, ya, perikop yang sama kita lihat di Kolose 3. Kolose 3 kita akan baca ayat yang ke-9 dan 10, ya. Kolose 3 ayat 9 dan 10 dalam judul tema yang sama, yaitu manusia baru, ya. Efesus 4 tadi juga bicara manusia baru, Kolose 3 juga bicara manusia baru. Efesus dan Kolose ini memang dikenal sebagai seperti surat kembar, ya. Penulisnya sama, yaitu Paulus. Yang satu ditulis untuk jemaat di Efesus, yang satu lagi jemaat di Kolose. Karena beberapa ini bagian tema isinya ini surat ini sama. Ada yang menyebutnya sebagai surat kembar, ya. Kolose 3 ayat 9, ya, dan 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Nah, saya ingin menekankan istilah dikatakan di sini mengenakan dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Kalau dalam Efesus 4 tadi dikatakan kita dibaharui di dalam roh dan pikiran. Kemudian di Kolose dikatakan terus-menerus diperbaharui, ya, terus-menerus diperbaharui. Nah, saudara, dua istilah ini, ya. Pertama, dibaharui. Ini persis seperti yang dikatakan di dalam istilah Ecclesia Reformata, yaitu gereja yang sudah diperbaharui, yang sudah dibaharui. Nah, saudara, gereja yang sudah dibaharui, yang memperbarui itu gereja itu siapa? Nah, di sini maka kita lihat sebenarnya tokoh utama yang disebut sebagai reformator daripada gerakan reformasi hari itu sebenarnya bukanlah menukik pada nama-nama daripada Luther, Zwingli maupun Calvin. Ya, sekali lagi, Luther, Zwingli dan Calvin mungkin hari itu mereka sama sekali tidak menyangka bahwa apa yang mereka lakukan itu akan berdampak begitu besar sampai hari ini. Karena sesungguhnya sebenarnya, saudara, dikatakan dibaharui, ya, kamu yang sudah dibaharui dalam roh dan pikiran, ya, Ecclesia Reformata, gereja yang sudah dibaharui. Sebenarnya yang melakukan pembaharuan itu bukan Luther, bukan Zwingli, bukan juga Yohanes Calvin, tetapi ini dikerjakan oleh Allah itu sendiri. Maka sebenarnya hari reformasi itu mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu terus bekerja. Maka hari reformasi itu seharusnya mengingatkan kita bukan sebenarnya kepada 3 nama itu atau 5 nama itu, kalau dimulai dari Jan Hus, kemudian John Wycliffe, kemudian Luther, Zwingli, dan kemudian Yohanes Calvin. Karena mereka adalah hanya alat-alat orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menggenapkan rencana dan kehendaknya. Tetapi reformator sejati itu sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri. Jadi hari reformasi itu harus mengingatkan kita kepada satu hal, yaitu bahwa Tuhan sang reformator sejati itu terus bekerja untuk apa? Untuk terus, dia dikatakan di Kolose 3 tadi, untuk terus memperbaharui gerejanya. Nah, inilah kemudian yang diingatkan kepada kita, bahwa gereja yang diperbaharui, siapa yang memperbaharui? Saat itu hari reformasi bukan Luther, bukan Zwingli, bukan Calvin, tetapi oleh Tuhan itu sendiri. Dan kemudian Paulus di dalam Kolose mengatakan diperbarui terus-menerus itu sebagai sesuatu proses yang tidak pernah boleh berhenti. Itu baik terjadi pada diri kita orang percaya secara individu sebagai pribadi, juga terhadap gereja, yaitu kumpulan daripada orang Kristen. Jadi kita sudah bahas minggu lalu Ecclesia, yaitu adalah yang dipanggil keluar. Dan kemudian di dalam perjanjian lama adalah kahal, itu sekumpulan umat, yaitu tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus. Maka baik secara pribadi maupun sebagai satu tubuh Kristus, proses pembaharuan itu
tidak pernah boleh berhenti seumur hidup kita. Nah, saudara, Mengapa Ecclesia Reformata, Ecclesia Semper Reformanda? Mengapa gereja yang sudah diperbarui tidak pernah boleh berhenti diperbarui, dan dia harus terus diperbarui? Kenapa, saudara? Karena selama di bumi ini tidak akan pernah ada gereja yang sempurna. Nah, sekali lagi saudara perlu perhatikan kalimat saya berikut ini, yaitu selama di dunia ini tidak akan ada pernah gereja yang sempurna. Apa bedanya gereja satu dengan gereja yang lain? Bedanya hanya satu. Gereja satu kelemahannya di sini, gereja yang lain kelemahannya di situ. Nah, jadi kalau hari ini banyak orang yang ingin terus mencari gereja mereka, mencari gereja yang cocok dengan dirinya, ya, ini sudah satu semangat yang salah. Dia mencari gereja yang cocok dengan dirinya, ya, menjadikan dirinya sebagai tolak ukur dan bukan kembali kepada kebenaran Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahannya apa? Dia tidak akan pernah menemukan gereja yang sempurna. Karena apa? Karena gereja adalah kumpulan daripada umat percaya. Meskipun kita sudah ditebus oleh Kristus, kita sudah percaya kepada Kristus, tetapi kita bukanlah orang yang sempurna selama hidup di dunia ini. Karena kita terus diperbarui, dan proses itu tidak akan pernah berhenti seumur hidup kita. Artinya, meskipun kita orang percaya, kita masih tetap melakukan dosa. Karena kita tetap orang berdosa. Di dalam konteks gereja, kalau saya mau pakai istilah gereja adalah kumpulan umat percaya, adalah kumpulan umat, juga adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, tetapi ini masih orang-orang yang berdosa. Siapa yang berdosa? Semua orang percaya, baik itu hamba Tuhan, baik itu pengurus, baik itu jemaat. Maka dalam konteks ini bedanya seorang hamba Tuhan dengan seorang jemaat adalah cuma sederhana. Si hamba Tuhan punya dosa di sini, si jemaat punya dosa di sini. Masing-masing punya lubang masing-masing, ya. Seperti tokoh Alkitab, kita lihat semua tokoh Alkitab bicara keberdosaannya. Apa bedanya Daud dengan misalnya Nuh? Ya, Daud punya lubang yang namanya wanita. Nuh punya lubang dosa yang namanya apa? Mabuk-mabukan. Karena Nuh tidak tahan kalau melihat anggur. Ya, yes, Elia punya lubang di mana? Elia seorang yang penakut. Ya, dia penakut, kejar-kejar oleh Isaiah. Kemudian kita lihat semua tokoh itu punya lubang dosa masing-masing. Maka kumpulan orang percaya ini adalah kumpulan daripada orang-orang yang punya lubang dosa masing-masing. Karena kita belum pernah akan sempurna selama di dunia ini. Maka kemudian ketika orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus tetapi masih bisa melakukan dosa, berkumpul menjadi satu, maka kumpulan ini satu sisi, meskipun ini adalah kumpulan orang-orang yang sudah percaya, sudah ditebus oleh Kristus, tetap kita bisa katakan ini tetap adalah kumpulan daripada orang-orang yang berdosa. Dan ini disebut gereja. Dan karenanya, karena gereja adalah kumpulan daripada orang-orang berdosa juga, tidak akan pernah ada gereja yang sempurna. Jadi kalau saudara-saudara ketemu orang yang masih keliling sana, keliling sini, keliling sana, ingin mencari gereja yang cocok buat dia, ingatkan kepada dia. Dia tidak akan pernah menemui gereja yang sempurna. Sekali lagi, gereja ini hanya kelemahannya di A. Gereja yang lain kelemahannya di B. Gereja yang lain lagi kelemahannya di C. Karena sekali lagi tidak pernah ada gereja yang sempurna. Nah, inilah kemudian yang diteriakkan oleh Lodenstein, bahwa pembaharu dibaharui oleh Tuhan. Pembaharuan dalam gereja itu adalah satu spirit yang terus-menerus harus terjadi di dalam gereja, baik secara komunitas sebagai tubuh Kristus maupun kepada kita sebagai individu secara pribadi. Nah, saudara, ini adalah semangat yang diteriakkan di dalam hari reformasi itu. Nah, saya ingin nanti membawa konteks hari reformasi itu masih dikaitkan dengan ulang tahun gereja kita yang 35 yang minggu lalu baru saja kita rayakan. Dan kemudian saya ingin membawa kita belajar dari semangat reformasi itu untuk kita terapkan di dalam hidup kita sehari-hari dan juga di dalam gereja kita, ya, gereja Kristen Batu Hidup. Kita sebagai satu jemaat di sini. Nah, saudara, itulah spirit daripada reformasi, bahwa gereja itu harus terus-menerus diperbaharui. Demikian juga kita sebagai orang Kristen adalah orang yang terus-menerus diperbaharui. Dan oleh karenanya saya pernah katakan, jangan kita menjalani kehidupan iman kita, perjalanan rohani kita dengan mengandalkan seakan-akan menonjolkan seakan-akan kesalehan kita. Ya,
kita akan terjatuh di dalam dosa. Waktu kita sendiri menganggap bahwa kita ingin menjalani kehidupan rohani kita seperti sebuah kompetisi kesalehan, di situ pun kita sudah gagal memaknai, memahami kebenaran Alkitab. Nah, itu persis spirit yang dijalani oleh orang-orang Yahudi. Mereka menjalani kehidupan rohani mereka sebagai sebuah kontes kesalehan, dan kemudian kontes kesalehan yang mengandalkan diri sendiri. Mereka ingin terus mencapai satu standar yang ditetapkan di dalam Taurat, dan mereka berusaha memenuhinya secara, mentaatinya secara harafiah, secara fisik, ya, secara fisik. Tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Maka inti perjalanan rohani kita adalah hati yang terus mengarah kepada Tuhan. Tetapi di dalam realita kita sehari-hari, kita masih akan tetap bisa jatuh di dalam dosa. Memang kita harus terus berupaya mengandalkan daripada firman Tuhan dan juga kebenaran Roh Kudus untuk apa? Untuk terus kita memerangi setiap dosa yang ada di dalam diri kita. Tetapi mari kita melakukannya juga dengan hati yang mengarah kepada Tuhan. Dengan hati apa? Nah, di sini saya akan bawa saudara kepada pengertian 5 sola tadi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ya pembaharuan itu harus berjalan? Bagaimana pembaharuan itu harus kita jalani setiap hari? Yang pertama, di dalam 5 sola itu ada istilah pertama adalah sola gratia, yaitu hanya anugerah, hanya oleh anugerah. Nah, sola gratia ini hari itu diteriakkan karena apa? Karena hari itu gereja berpandangan bahwa keselamatan itu juga merupakan kerjasama antara anugerah Tuhan juga dengan perbuatan baik daripada manusia. Dan kemudian para reformator menolak adanya unsur daripada kebaikan manusia yang menjadi syarat untuk keselamatan. Para reformator bilang tidak, kembali kepada kebenaran Alkitab mengatakan bahwa keselamatan itu hanya karena anugerah Tuhan semata, hanya merupakan kasih karunia dan anugerah semata. Ya, oleh karena itu sola gratia, hanya oleh anugerah, bukan karena kebaikan manusia, bukan karena perbuatan manusia. Nah, oleh karena itu sola gratia spiritnya adalah seperti itu. Dia mengkoreksi pandangan gereja hari itu yang mengatakan bahwa keselamatan itu adalah gabungan antara sinergi antara anugerah dengan perbuatan baik. Dan para reformator mengatakan no. Nah, saudara, ini penting sola gratia. Kita menjalani kehidupan kita juga gereja secara pribadi maupun sebagai satu tubuh Kristus. Kita terus memegang prinsip bahwa ini semua semata-mata hanya karena anugerah Allah. Waktu kita melihat bagaimana di rumah kita, waktu kita bangun tidur pagi-pagi ya, dan kemudian kita masih melihat, kita masih bisa menghirup udara segar, kita masih bisa mendengarkan kicauan burung, kita masih bisa melihat matahari terbit, dan waktu kita bangun, kita masih bisa bangun dengan enak, tidak perlu harus dibantu orang, ada suster yang bantu kita bangun, membantu kita duduk dan sebagainya. Dan kemudian kita melihat di kanan kiri kita masih ada suami kita, masih ada istri kita, masih ada anak-anak kita, dan mereka terlihat tertidur lelap, dan rumah kita masih utuh, kamar kita masih utuh, tidak ambruk dan sebagainya. Dan kemudian kita melihat, mengaminkan ini semua adalah anugerah Tuhan. Ini semata-mata anugerah Tuhan. Kesehatanku itu anugerah Tuhan. Anak-anakku, keluargaku, suamiku, istriku itu anugerah Tuhan. Aku berada dalam satu lingkungan gereja yang begitu menyenangkan, membuat aku bersuka cita, itu anugerah Tuhan. Kita hidup di negara di mana kita masih bisa jalan-jalan dengan enak tanpa merasa harus terancam dan tidak ada perang, dan kemudian dalam kutip kita tidak mengalami satu peristiwa bencana alam yang begitu besar. Kita masih bisa menikmati semuanya. Kemudian kita mengaminkan ini semua adalah anugerah Tuhan. Saudara, ini akan bisa membuat kita terus rendah hati di hadapan Tuhan, membuat kita terus bisa mengucap syukur kepada Tuhan, membuat kita terus bisa bersuka cita dan melihat terus kepada Tuhan. Karena kita mengaminkan semuanya adalah anugerah Tuhan. Dan kemudian anugerah Tuhan itu juga berjalan, diterapkan bahkan di dalam peristiwa-peristiwa yang mungkin sangat menyakitkan kita. Kita masih tetap bisa melihat ada anugerah Tuhan yang berada di balik daripada setiap peristiwa yang mungkin itu menyakitkan kita atau membuat kita menderita. Ini anugerah Tuhan. Nah, demikian juga di dalam konteks gereja, waktu kita melayani, kita harus mengaminkan semuanya adalah anugerah Tuhan.
kalaupun kita bisa dengan setia, dengan taat mengerjakan pelayanan itu, dan kemudian dalam tanda kutip, saya mau pakai istilah dunia, istilah achievement, pencapaian, banyak yang sudah kita capai di dalam pelayanan gereja. Kita mengaminkan, kita harus kembali pada konsep bahwa ini semua karena anugerah Tuhan semata. Maka pengertian sola gratia ini hanya oleh karena anugerah membuat kita akhirnya terus mau boleh rendah hati di hadapan Tuhan, dan kemudian tidak menyombongkan diri, dan tidak kemudian mengklaim inilah hasil usahaku, inilah achievementku, baik kita sebagai individu maupun sebagai sebuah gereja. Nah ini, kalau gereja tidak memahami kepada sola gratia ini, maka kemudian gereja atau kita secara individu bisa akhirnya terjatuh dalam dosa, yaitu bahwa kita merebut kemuliaan Tuhan. Karena kita menganggap segala sesuatu yang kita raih keberhasilan itu adalah hasil pencapaian daripada usaha kita sebagai manusia, hasil daripada komitmen dan kerja keras daripada gereja. Ya, itu artinya kita merebut kemuliaan Tuhan. Maka kita kembali melihat ini semua semata-mata karena anugerah. Semua pencapaian yang sudah pernah kita lakukan, termasuk gereja Kristen Batu Hidup, saya tidak tahu apa itu. Aminkan, itu juga karena anugerah Tuhan semata. Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada kita. Waktu kita bisa setia, bisa taat, itu pun bersumber dari Tuhan. Waktu kita bisa mengerjakan itu dengan suatu pelayanan dengan begitu baik, dengan konsisten, dan kemudian buah-buahnya kelihatan bagi kemuliaan nama Tuhan, itu pun anugerah Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kesanggupan kepada kita. Karena Roh Kudus yang sudah menggerakkan kita dan memampukan kita untuk setia dan taat. Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk terus berapi-api melayani. Itu pun anugerah daripada Tuhan. Dan prinsip anugerah Tuhan ini betul-betul menekan posisi manusia, peran daripada manusia sampai di dalam satu titik nol. Tetapi bukan berarti kemudian anugerah ini tidak menuntut respon tanggung jawab manusia. Nah, kita tahu prinsip itu bahwa anugerah dari Tuhan itu menuntut respon dan tanggung jawab daripada manusia. Ya, maka kehidupan kita itu adalah 100% kedaulatan Tuhan, anugerah Tuhan, tetapi 100% juga merupakan respon dan tanggung jawab daripada kita sebagai manusia. Tetapi waktu kita bisa berespon dengan benar, bisa menjalani satu pelayanan dengan setia, dengan taat, itu pun bersumber daripada kekuatan dan kesanggupan dari Tuhan. Semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Saudara, itu sola gratia. Maka pembaharuan, reformasi yang terjadi dalam diri kita maupun dalam gereja, pertama harus berjalan di dalam prinsip sola gratia. Kemudian yang kedua harus berjalan dalam prinsip sola fide, yaitu hanya karena iman. Hanya karena iman. Kenapa? Hari itu di zaman Luther, gereja berkata bahwa keselamatan itu bukan hanya karena iman juga, tetapi di situ juga ada unsur di mana ada perbuatan baik. Nah, ini kemudian sola gratia, sola fide menolak peran daripada manusia. Tidak ada. Semua hanya karena karunia iman, yaitu kita diselamatkan karena iman yang mengarah kepada Kristus, iman di dalam Kristus. Tetapi iman itu juga adalah karunia dari Allah. Itu anugerah dari Allah, bukan hasil jasa daripada manusia. Ini sola fide, hanya karena iman. Maka kita waktu menjalani kehidupan kita juga kita bisa menikmati pemeliharaan Tuhan secara khusus. Kita bisa menikmati ada anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu mungkin buah-buah roh, karunia roh. Itu diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Kristus. Dan iman itu juga anugerah dari Tuhan. Maka kita bisa menikmati satu pemeliharaan, penyertaan Tuhan secara khusus, baik secara individu maupun terhadap gereja sebagai umatnya. Itu karena iman. Karena iman Tuhan memelihara orang-orang beriman. Dan kemudian sola yang ketiga, yaitu solus Christi, yaitu sola scriptura. Sola scriptura yaitu kembali kepada Alkitab. Maka pengertian daripada anugerah dan kemudian iman itu juga berdasarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Maka semua doktrin yang ditetapkan oleh gereja harus kembali kepada kebenaran Alkitab, kepada back to Bible. Ini tadi yang saya katakan spirit utama dari gerakan reformasi itu adalah back to Bible. Ini sola scriptura, hanya Alkitab saja. Nah, tetapi gereja hari itu berkata bahwa sumber kebenaran itu bukan hanya Alkitab saja, tetapi juga ada tradisi-tradisi. Nah, kemudian para reformator menolak. No, sumber kebenaran itu bukan tradisi, tetapi hanya Alkitab. Oleh karena itu muncul istilah sola scriptura. Tradisi bukan berarti kemudian tidak dihargai, tidak. Tradisi tetap
dihargai. Karena kita mengamini bahwa di dalam sejarah daripada gereja, Tuhan juga bekerja, Tuhan turut hadir. Maka di dalam tradisi yang muncul di dalam setiap zaman, sangat mungkin itu juga adalah karena penyertaan Tuhan. Tetapi tradisi tidak boleh dijadikan sebagai sumber kebenaran, sumber doktrin. Sumber kebenaran, sumber doktrin hanya satu, yaitu Alkitab saja. Inilah yang dimaksud dengan sola scriptura. Nah, kemudian yang keempat adalah solus Christus, yaitu hanya Yesus. Nah, ini menegaskan bahwa keselamatan itu hanya karena iman di dalam Yesus. Tidak ada nama yang lain yang kita bisa diselamatkan. Artinya tidak banyak jalan ke rumah. Kalau hari itu gereja berkata seakan jalan keselamatan itu seakan banyak ya, seakan dikatakan seluruh jalan di dunia membawa kita ke surga. Para reformator menegaskan no, keselamatan hanya di dalam Kristus. Nah, saudara, maka kita lihat di sini sola gratia, sola fide, sola scriptura dan solus Christus ini merupakan 4 aspek yang tidak terpisah satu sama sekali. Kita diselamatkan di dalam anugerah ya, sola gratia, melalui iman sola fide, berdasarkan Alkitab sola scriptura, hanya di dalam nama Yesus solus Christus. Dan kemudian keempat ini akhirnya menuju kepada sola yang kelima, yaitu soli Deo Gloria. Apa maksudnya? Segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya kembali kepada Allah. Maka waktu kita mengaminkan sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus Christus, ini semua adalah karena anugerah daripada Allah. Allah yang sudah menganugerahkan kita, Allah yang sudah mengkaruniakan iman kepada kita, Allah yang sudah memakai Roh Kudus, mengutus Roh Kudus untuk mewahyukan Alkitab kepada kita, dan Allah Bapa juga yang sudah mengutus Allah Anak yaitu Kristus untuk menyelamatkan kita. Maka keempat sola yang lain itu saling berkaitan satu dengan yang lain, adalah satu kesatuan utuh, dan keempatnya akhirnya mengarah kepada satu titik, yaitu soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya kembali kepada Allah Bapa. Nah, saudara, spirit seperti ini yang harus terus ada di dalam gereja. Maka semangat kita terus dibaharui oleh Tuhan harus berjalan di dalam spirit 5 sola ini. Sola gratia, sola fide, ya sola scriptura, solus Christus, dan soli Deo Gloria. Ini menjadi satu prinsip yang harus terus kita ingat, baik kita sebagai individu, sebagai pribadi, maupun sebagai satu gereja, untuk terus kita dibaharui oleh Roh Kudus. Nah, kemudian itu aspek yang pertama. Yang kedua, kemudian kita dibaharui itu di dalam hal apa? Di dalam hal, kalau tadi kelima sola itu menjadi satu guidance, satu penuntun bagi kita untuk menjalani proses pembaharuan itu, dibaharui oleh Tuhan. Sekarang kita dibaharui dalam hal apa? Tadi dikatakan di Efesus 4, kau dibaharui di dalam roh dan pikiran. Di dalam roh dan pikiran. Dan di sini kita lihat ini pembaharuan itu menyangkut seluruh aspek kehidupan kita, yang di dalam maupun yang di luar. Bukan, kita tidak hanya diperbarui di dalam konteks roh kita saja, tetapi juga di dalam karakter kita, di dalam attitude kita, di dalam cara kita berbicara, di dalam cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita untuk mengambil satu keputusan, ya, hidup sehari-hari. Karena kita lihat bahwa buah roh itu juga bicara soal hidup sehari-hari ya. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesetiaan, kelemah lembutan, kesabaran, penyangkalan diri, penguasaan diri. Itu semua bicara soal bagaimana firman itu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka ini mengulangi apa yang dikatakan oleh Lodenstein tadi, bahwa reformasi yang sudah dicetuskan oleh Luther, Zwingli, dan kemudian Johannes Calvin adalah reformasi doktrinal yang harus dilanjutkan, yaitu reformasi di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam praktek hidup sehari-hari. Nah, saudara, spirit inilah yang sekarang ingin saya bawa hari ini kepada tiap kita semua, kepada saya sendiri dan kepada tiap saudara-saudara, yaitu apa? Menerapkan pembaharuan itu di dalam hidup kita sehari-hari. Apakah setelah kita menjadi Kristen, hidup kita sudah diperbaharui oleh Roh Kudus? Apakah kita sudah menyatakan satu kesetiaan, ketaatan? Apakah kita sudah berespon secara benar dan kemudian kita menyerahkan diri kita, hidup kita untuk betul-betul diperbaharui oleh Tuhan, yaitu oleh Roh Kudus berdasarkan kebenaran firman? Maka yang memperbaharui kita adalah satu, itu dikerjakan oleh Roh Kudus berdasarkan firman Tuhan, memakai melalui firman Tuhan.
Maka pada waktu kita baca firman Tuhan, kemudian kita dapat sesuatu, dan kemudian kita sadar, Tuhan, aku sudah salah selama ini. Aku tidak menjadi seperti apa yang kita katakan. Maka Roh Kudus pimpin aku. Terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah dibukakan kepadaku. Sekarang tuntun aku mau merubah hidupku, supaya hidupku boleh makin sesuai seturut dengan apa yang Alkitab katakan, apa yang firman Tuhan katakan. Itulah proses pembaharuan yang terjadi dalam hidup kita. Nah saudara, saya ingin mengajak saudara-saudara hari ini merenung. Setelah saudara menerima Kristus, saya tidak tahu saudara sudah menerima Kristus berapa lama. Hal-hal apa yang sudah diperbarui dalam hidup? Hal-hal apa yang sudah diperbarui dalam hidup? Dan kemudian saudara bisa pikirkan itu, bisa renungkan itu. Dan kemudian sebagaimana spirit reformasi yang dikatakan oleh Lodenstein, yaitu saya ingin mengingatkan kembali bahwa proses itu tidak pernah boleh berhenti. Kita terus dibaharui, dan jangan pernah kemudian menyerah, jangan pernah kemudian pantang. Kita harus terus menjalannya dengan satu semangat yang tinggi, dengan konsistensi. Maka tadi aspek pertama bahwa pembaharuan itu menyangkut seluruh aspek kehidupan kita, ya, seluruh aspek kehidupan kita. Karena dikatakan dibaharui dalam roh dan pikiran. Berarti menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di Kolose dikatakan engkau diperbaharui terus-menerus, ya. Terus-menerus berarti aspek yang kedua, proses pembaharuan ini proses yang tidak pernah boleh berhenti. Di mana kita terus berarti berdoa kepada Tuhan, mohon supaya kita boleh berespon secara benar terhadap setiap hal yang Tuhan nyatakan kepada kita. Kebenaran firman yang Tuhan nyatakan kepada kita melalui proses apa saja. Waktu kita mendengarkan khotbah, kita mendengarkan pujian, atau kita mendengarkan sharing daripada orang lain, waktu kita membaca Alkitab, waktu kita bersekutu dalam doa, waktu kita mengikuti komsel, waktu kita berbincang-bincang dengan orang lain, sangat mungkin akhirnya Tuhan berbicara kepada kita. Dan kemudian kita mohon doa kepada Tuhan, Tuhan beri aku kepekaan untuk setiap hal yang ingin Tuhan nyatakan kepada aku. Dan ini satu proses yang harus secara konsisten kita lakukan seumur hidup kita. Terus menerus. Sekali lagi, Ecclesia Reformata, Ecclesia Semper Reformanda. Gereja, atau saya mau pakai istilah lain, orang percaya yang sudah diperbaharui, tidak pernah boleh berhenti terus diperbaharui. Harus terus-menerus kita menyerahkan diri, menaklukkan diri kepada Tuhan untuk terus diperbaharui oleh Tuhan, yaitu oleh Roh Kudus. Maka unsur yang kedua tadi adalah konsistensi. Terus-menerus. Yang pertama adalah seluruh aspek kehidupan. Ya. Kemudian yang kedua, terus-menerus secara berkesinambungan. Kemudian yang ketiga, ya, mari kita lihat beberapa ayat yang lain. Yang pertama adalah mari kita lihat di Yohanes 8 ayat 29. Menyentuh aspek apa lagi di dalam realita kita sehari-hari. Yohanes 8 ayat 29. Dan ia yang menyertai aku, yaitu Bapa. Ya, ini konteksnya adalah dan ia, yaitu Bapa, Allah Bapa, yang telah mengutus aku, Yesus. Ia menyertai aku. Bapa menyertai Yesus. Ia, yaitu Bapa, tidak membiarkan aku sendiri. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saudara perhatikan kata yang berikutnya, yaitu aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Maka kita lihat spirit reformasi tadi diperbarui terus-menerus. Kita melihat bagian di dalam Alkitab yang berbicara senantiasa, yang terus-menerus. Salah satunya yang penting adalah senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Maka tadi dikatakan diperbarui dalam roh dan pikiran, seluruh aspek. Yang kedua, terus-menerus konsisten secara berkesinambungan seumur hidup kita. Yang ketiga, di dalam praktek hidup sehari-hari, perbuatan kita sehari-hari, apa yang kita lakukan? Kita terus berusaha untuk senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah saudara, ini proses pembaruan yang terus-menerus harus kita kerjakan. Ya, sekali lagi, terus-menerus melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, bukan berkenan untuk diri kita sendiri. Ya. Yang keempat, mari kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Kalau tadi itu bicara soal sebagai satu individu, maka sekarang ini menyentuh sebagai satu komunitas, sebagai gereja. 1 Korintus 15 ya,
ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, ya, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payamu tidak sia-sia. Ya, sekali lagi ya, saya bacakan. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payamu tidak sia-sia. Apa yang harus terus-menerus kita lakukan? Apa yang harus terus-menerus kita perbarui ya dalam hidup kita? Yaitu selalu giat di dalam pekerjaan Tuhan. Berdiri teguh di dalam iman. Jangan goyah dalam iman. Jangan kemudian kita akhirnya menjual iman kita demi kepentingan apapun, demi hal yang lain. Dan kemudian giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, saudara, Paulus di dalam suratnya yang lain, dia mengumpamakan seorang pelayan Tuhan itu seperti petani, ya, seperti seorang prajurit, seperti seorang olahragawan yang terus berjuang, tidak pernah berhenti berjuang untuk apa? Untuk meraih satu pencapaian yang terbaik. Ini dikatakan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Maka kita sebagai satu orang yang sudah ditebus oleh Kristus, kita diselamatkan untuk berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Kita diselamatkan bukan untuk hidup untuk diri sendiri, tapi terus untuk giat di dalam pekerjaan Tuhan. Baik kita secara pribadi maupun sebagai satu tubuh Kristus. Ini satu hal yang terus GKB juga perlu ingat. Selalu kita giat bekerja bagi pekerjaan Tuhan. Berdiri teguh di dalam kebenaran, di dalam doktrin-doktrin yang benar, di dalam pengajaran-pengajaran yang benar. Nah, sebagaimana spirit reformasi yang tadi sudah diteriakkan oleh Luther, Zwingli, dan Calvin, doktrin yang benar kembali kepada Alkitab. Maka gereja, yaitu GKBA juga perlu terus berdiri di atas dasar kebenaran Alkitab yang benar. Oleh karena itu, doktrin menjadi hal pertama yang mutlak yang harus selalu dijaga oleh GKBA, supaya GKBA tidak menjadi gereja yang menyimpang atau menyeleweng daripada kebenaran Alkitab. Dan kemudian di dalam sehari-hari bagaimana kita GKBA sebagai gereja, sebagai satu tubuh Kristus terus bergiat di dalam pekerjaan Tuhan. Terus bergiat melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Terus memperbarui juga gereja kita di dalam seluruh aspek kehidupan. Kalau tadi secara pribadi kepada manusia adalah roh dan pikiran, maka gereja GKBA sebagai satu organisasi juga harus terus diperbarui dalam seluruh aspek. Baik aspek organisasi, ya, manajemen, kemudian dalam aspek pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari, kita terus memperbarui apa? Ibadah kita, liturgi kita terus memperbarui apa? Pelayanan yang kita lakukan, kita terus memperbarui dalam hal semangat. Misalnya kita mempersiapkan secara teknis ibadah yang kita lakukan setiap minggu, terus diperbarui, terus ditingkatkan, dan tidak pernah boleh berhenti. Nah, ini satu spirit yang terus harus kita ingat di dalam menjaga spirit reformasi itu untuk diterapkan hari ini di dalam hidup kita sehari maupun di dalam tubuh Kristus yang namanya Gereja Kristen Batu Hidup. Ya, yang terakhir di dalam Lukas 18 ayat 1 Yesus berkata, berdoalah senantiasa. Kemudian dikatakan juga bersukacitalah senantiasa, bersyukurlah senantiasa. Ini menjadi satu spirit roh utama yang harus menjadi satu ciri utama daripada orang percaya, yaitu satu sukacita, satu joy sejati, satu ucapan syukur yang terus meluap yang kita berikan kepada Tuhan. Karena apa? Karena anugerah dan pemeliharaan yang sudah Dia berikan kepada kita, dan keselamatan yang sudah dianugerahi dalam Kristus. Saudara, inilah hal-hal yang terus harus terjadi dalam hidup kita, baik secara pribadi maupun sebagai tubuh Kristus, yaitu gereja. Sekali lagi, Ecclesia Reformata, Ecclesia Semper Reformanda. Gereja yang sudah diperbaharui tidak pernah boleh berhenti untuk terus diperbaharui. Siapa yang melakukan? Tuhan itu sendiri. Dalam hal ini adalah Roh Kudus yang terus memperbaharui kita. Maka mari kita terus hidup seturut dengan apa yang Alkitab katakan. Semakin hari kita boleh semakin mencintai kebenaran Alkitab, kita boleh makin hidup sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Kita berjuang mohon kekuatan pada Roh Kudus supaya kita terus boleh dibentuk semakin hari semakin mirip dengan Kristus. Dan sebagai satu organisasi, berarti kita juga harus menerapkan satu spirit, yaitu otokritik. Kita menjadi gereja ataupun sebagai pribadi yang rela untuk dikritik. Karena kritik yang membangun, kritik itu seringkali kritik yang kemudian membuat kita akan menjadi lebih baik. Kalau kita kemudian menjadi anti kritik, berbahaya. Pembaharuan bisa berhenti waktu seseorang atau gereja itu memiliki satu sikap anti kritik.
Maka kemampuan kita untuk menerima keterbukaan untuk otokritik itu penting sekali. Tetapi otokritik itu juga harus otokritik. Tidak semua kritik kita langsung bisa telan terima begitu saja. Kita tetap harus koreksi berdasarkan kebenaran firman. Tetapi kita harus dengan rendah hati untuk terus membuka diri untuk bisa menerima apa? Otokritik. Kritik dari orang lain maupun waktu kita menyadari, waduh ada kesalahan ya, ada kekurangan yang ada di dalam gereja kita atau di dalam hidupku secara pribadi. Dan kita mau terus mohon pimpinan Roh Kudus untuk terus diperbaharui, Saudara, saya harap bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini bisa membawa kembali spirit reformasi yang sudah diteriakkan oleh Zwingli, oleh Luther, oleh Jan Hus, ya, oleh John Wycliffe, oleh Johannes Calvin, dan kemudian kita bisa menerapkannya hari ini di dalam kehidupan kita secara pribadi sebagai umat yang sudah ditebus oleh Tuhan, juga khususnya di dalam tubuh gereja kita, yaitu gereja Kristen Batu Hidup. Sekali lagi, senantiasa melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, memegang kebenaran Alkitab dan iman secara teguh, berdiri teguh jangan goyah, dan kemudian selalu bergiat di dalam pekerjaan Tuhan, selalu tekun untuk berdoa dan menerapkan 5 sola itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan akhirnya kita terus mau berdoa, kita terus mau mengucap syukur, kita terus mau bersuka cita menjalani kehidupan kita, sambil kita terus sekali lagi bergiat di dalam pekerjaan Tuhan. Maka satu kata kunci penting daripada seorang yang sudah ditebus oleh Kristus yaitu apa? Totalitas hidup untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan. Totalitas hidup untuk hidup melayani bagi Tuhan. Maka saya ingin mengajak saudara sekali lagi merenungkan hari ini. Apakah apakah engkau sudah memiliki satu totalitas hidup bagi Tuhan? Apakah engkau sudah memiliki satu totalitas untuk apa? Hidup melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sekali saudara-saudara, Ecclesia Reformata, Ecclesia Semper Reformanda. Gereja yang sudah diperbaharui tidak pernah boleh berhenti untuk terus diperbaharui dan harus terus-menerus diperbaharui sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, dikerjakan oleh Roh Kudus seturut dengan kebenaran firman, yaitu kembali kepada kebenaran Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk apa yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya spirit dan apa yang sudah diteriakkan oleh para reformator hari itu, yaitu Luther, Zwingli maupun Johannes Calvin, boleh terus tertanam dalam hati kami. Kami bersyukur karena sang reformator sejati, yaitu Allah itu sendiri, terus bekerja sepanjang segala zaman. Termasuk hari ini Tuhan juga terus bekerja. Tuhan menyertai gereja yang kami cintai. Berikan kepada kami hati yang terus mau terbuka untuk dibentuk oleh Tuhan. Hati yang terus mau dengan rela, dengan penuh sukacita menjalani proses pembaharuan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Baik secara pribadi sebagai orang percaya maupun sebagai tubuh Kristus, yaitu gereja Kristen Batu Hidup. Kami rindu gereja ini terus Tuhan berbaharui supaya kami terus boleh senantiasa melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Supaya kami boleh senantiasa terus bergiat di dalam pekerjaan Tuhan. Supaya kami terus boleh diperbarui dalam seluruh aspek kehidupan kami, baik secara individu maupun sebagai satu gereja. Mohon Tuhan berkati. Ampuni kesalahan kami, ampuni selama ini mungkin kemalasan kami, ampuni jikalau mungkin kami selama ini kurang terus bergiat di dalam pekerjaan Tuhan, kami kurang sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengubahkan kami, sehingga kami memiliki satu totalitas hidup melayani Tuhan. Totalitas hidup untuk menyerahkan hidup kami hanya kepada Tuhan saja. Mohon Tuhan berkati gereja ini, sekali Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar dan lebih besar lagi. Tuhan berkati setiap jemaat tempat ini. Tuhan sertai mereka dalam setiap pergumulannya, dan Tuhan akan pertumbuhkan mereka, Tuhan bangkitkan mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang akhirnya boleh menyerahkan hidup mereka, apa yang mereka miliki semuanya, demi kemuliaan nama Tuhan saja. Soli Deo Gloria. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih kepada Evangelis Joni yang telah memberitakan firman Tuhan. Biar kita selalu disegarkan oleh firman Tuhan dan kita mengingatnya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Mari kita berikan persembahan saat ini. Kita mau menaikkan pujian. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita naikkan doa persembahan. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat yang Engkau berikan kepada kami seminggu ini ya Tuhan. Kami ingin memberikan sedikit dari berkat-Mu. Kiranya Engkau yang pakai persembahan kami ya Tuhan. Engkau berkati mereka yang telah memberikannya. Engkau yang memberkati juga Tuhan mereka yang menggunakannya dengan penuh tanggung jawab. Tuhan yang melindungi untuk pemakaiannya dan Tuhan yang melindungi untuk gereja-Mu yang akan memakainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita selalu mengingat bahwa reformasi gereja mengembalikan kita kembali kepada Tuhan, mengembalikan kita untuk percaya kepada Tuhan ke jalan yang benar, bahwa hanya di dalam Kristuslah kita memperoleh segala-galanya. Dia adalah harapan kita, Dia adalah pelindung kita, Dia adalah penghibur kita semuanya. Biarlah hanya di dalam Kristus saja kita berdiri. Kita mau menaikkan pujian In Christ Alone. In Christ alone, my hope is found. He is my life, my strength, my soul. This cornerstone, this solid ground, firm to the fiercest drought and storm. What height of love, what depth of peace, when fears are still,
sky to find a breath. Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand till he returns or call me home. Here in the power of Christ I stand. Mari saat ini kita mendengarkan doa berkat yang akan diberikan oleh Evangelis Joni. Baiklah saudara-saudara, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri dan siapkan hati untuk doa berkat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan datanglah ke hadapan Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera, anugerah dan kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dan keselamatan yang dari Allah Anak yaitu Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib dan kemudian bangkit pada hari ketiga, persekutuan, penyertaan, pimpinan daripada Allah Roh Kudus hari ini berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus tercurah dan turun atas kita semua, menyertai kita untuk terus diperbarui terus menerus sampai kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saat teduh kebaktian selesai, mari kita bertemu kembali pada kebaktian di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.